pemirsa. Nah, bertemu saya lagi di acara Good News. Di acara Good News, di acara Youth Program bersama saya Karesa Putri dari jam 5:30 sampai jam 5:30 waktu Indonesia bagian Barat dan 5:30 dan sampai 6:30 waktu Indonesia bagian Tengah. Sebelum masuk ke acara inti, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih atas kesempatanmu pada saat ini ya Bapak. Sebentar hamba akan membawakan acara youth program ya Bapak, kiranya menjadi berkat dan menjadi terang bagi semua pemirsa yang melihat dan mendengarnya. Bapak, berkati acara kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Karesa Putri. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema bekerja keras. Seperti apa sih kerja keras itu menurut pandangan kita, pandangan orang tua juga, sebuah nasihat dari Raja Salomo yang sangat kita kenal, bahkan menjadi sebuah ayat hafalan bagi semua orang. Amsal 6, ayat 6, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kenapa di sini saya memilih semut? Karena menurut saya semut itu sangat bijaksana ya. Kenapa disebut bijaksana dan kita harus memperhatikan lakunya? Karena walau tidak ada pemimpin, walaupun tidak ada yang nyuruh, dia tetap tidak ada pengatur, tidak ada penguasanya, ia akan tetap bekerja untuk mencari makan pada musim panas dan dia akan mengumpulkan makanan pada waktu panennya. Mengapa semut bijak? Karena ia tahu kapan waktu untuk bekerja keras dan kapan waktu untuk menikmati keberhasilannya dengan baik. Jadi semut itu tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk bekerja keras, jadi untuk mendapatkan hasilnya, untuk dia nikmati sendiri. Waktu adalah peluang. Selagi Tuhan menganugerahkan waktu untuk kita, berarti kesempatan untuk meraih berkat masih terbuka. Tetapi bagi pemalas, apakah berkat itu akan terbuka? Tentu tidak ya. Jadi Tuhan akan membuka berkat bagi orang yang mau berusaha dan mau bekerja keras dengan tekun, dengan gigih, dengan tanpa mengeluh. Jadi nggak ada kata malas, apalagi kita pemuda-pemudi jangan pernah malas ya. Jadi kita agar kita lebih bijaksana itu kita lihat aja tingkah laku semut. Dia tidak pernah goyah gitu. Dia kan tinggalnya di tanah kan. Jadi kalau misalnya musim hujan itu dia pasti akan hanyut. Jadi dia sebelum musim hujan dia akan mencari makanannya dan dia bekerja keras walaupun badannya kecil tapi dia terus bekerja keras untuk mencari untuk suatu saat kalau misalnya udah nggak musim panas lagi. Nah, di sini beberapa hari kemudian saya melihat sosok seorang bapak, menurut saya buat jadi inspirasi anak pemuda-pemudi juga sangat baik ya. Bapak ini bernama Pak John, dan setiap saya lihat itu, Pak John ini dia tidak pernah merasa lelah gitu. Jadi setiap harinya tuh ada aja gitu kegiatan kerjanya yang dikerjakan. Nggak ada dia merasa capek atau ngeluh. Sedangkan kita yang pemuda-pemudi, kebanyakan diri saya sendiri lah, jangan menilai yang lain. Tapi saya nilai diri saya, kalau ngelihat Pak John tuh saya merasa kayak malu gitu. Karena ketekunan Pak John itu patut banget dicontoh bagi kita gitu. Dan saya pernah nanya pun kan sama Pak John, Pak John apa nggak capek gitu, kok setiap hari ada aja kerjaannya yang Pak John kerjakan. Terus Pak John tuh hanya bilang, iya karena kalau misalnya saya diem, yang ada saya pusing katanya. Kalau misalnya saya nggak gerak itu, yang ada badan sakit-sakit semua. Nah itu benar-benar motivasi buat kita semua ya. Jadi sedangkan kita tuh di tengah pandemik gini, apalagi kita semakin malas kan, maunya di rumah karena kan nggak kemana-mana, bawaannya main gadget atau apa kan. Sedangkan Pak John ini walaupun di tengah pandemik ini ada aja gitu kegiatannya. Biasanya kan dia sebelum pandemik ini dia ngadain kursus gitar gratis. Jadi nggak ada aja kegiatannya. Terus misalnya ada bangku-bangku, meja-meja yang rusak, tanpa disuruh pun Pak John akan ngerjain gitu, misalnya dibagusin lagi. Terus misalnya ada bahan bekas yang nggak kepake, dia olah lagi jadi rak
bukunya di rumahnya jadi bagus gitu. Jadi saya salut banget sama sosok seorang Pak Jon ini, dan kemarin ini saya sempat wawancara sebentar sih karena waktunya dia sibuk juga walaupun di tengah pandemik ini waktunya sangat sedikit juga. Jadi eh, saya akan tampilkan video saya wawancara sedikit dengan Pak Jon. Nih. Saya di sini akan membawakan acara youth program. Di sini saya bersama Pak Jon akan bertanya-tanya apa sih yang membuat Pak Jon semangat bekerja. Itu apa dididik dari kecilnya, apa emang kemauan Pak Jon aja? Ya, ini memang situasi juga. Memang dari kecil orang tua sudah meninggal, bapak sudah meninggal, jadi kami anak-anak harus bekerja keras. Jadi bekerja keras itu sudah diawali dari kecil. Dari kecil ya. Oh, jadi dari kecilnya emang udah dididik dari kecil untuk bekerja keras. Apa aja sih waktu kecil Pak Jon yang hal simpel yang disuruh orang tua? Misalnya memikul air untuk menyiram tanaman, itu kan memerlukan tenaga yang ekstra. Menimba air di sumur yang begitu dalam, kemudian memikul agak jauh ke tempat penyiraman tanaman. Itu aja. Apa ada lagi gitu kan? Kalau orang sana itu biasanya Pak Jon kayak si bolang gitu loh. Oh, kerjanya macam-macam. Berkebun kayak gitu. Selain berkebun ya jadi buruh di pelabuhan juga ya. Buruh di pelabuhan untuk mengangkat barang-barang yang dari kapal turun ke pelabuhan, begitupun memuat barang dari pelabuhan untuk naik ke atas kapal. Itu dari umur berapa ya Pak Jon? Sejak SD sudah bekerja. Dari SD. Kalau menurut Pak Jon, beda nggak sih pemudi-pemuda sekarang sama zaman dulu itu? Beda. Beda. Apa? Zaman sekarang kan kebanyakan sudah zaman modern, banyak pembantu di rumah, jadi anak-anak tidak perlu banyak bekerja, semua dikerjakan oleh pembantu. Nih, kan kalau saya lihat Pak Jon tuh orangnya nggak bisa diem nih. Kalau misalnya diem itu kenapa menurut Pak Jon? Kalau kan ada kata Pak Jon tuh diem tuh malah sakit gitu. Kalau nggak gerak itu malah sakit. Itu apa sih yang bikin Pak Jon sampai merasakan itu? Kalau diam itu kayaknya gimana ya? Bengong. Apa yang mau dikerjakan? Aku sudah biasa bekerja jadi tidak bisa diam. Artinya ada waktu sedikit saja bisa lihat apa saja yang bisa dikerjakan, kita kerjakan. Nah, kalau kita diam terus sementara pekerjaan yang harus kita kerjakan kalau tidak dikerjakan, menyia-nyiakan waktu yang ada. Motivasi Pak Jon untuk pemudi-pemuda sekarang itu apa? Ada pesan? Ya, pemuda-pemuda sekarang ya selain kita mempunyai waktu yang bekerja untuk misalnya sekolah atau kuliah atau bekerja, kita juga harus mempunyai yang bekerja. Nah, kita putar lagi video berikutnya. Kita juga harus mempunyai sisihkan waktu untuk melayani masyarakat, misalnya seperti joy yang kita adakan, kursus gitar gratis yang berada di gereja kita, gereja Denpasar. Oh, jadi Pak Jon tuh mengadakan acara gitar gratis juga ya? Itu nggak bayar, maksudnya itu buat kalangan semuanya? Ya, itu terbuka untuk umum. Oke, terima kasih Pak Jon atas waktunya. Kita lanjut video Pak Jon selanjutnya ya. Seperti yang ada di sekitar ini. Ini adalah memanfaatkan lahan yang sempit untuk menanam. Apa saja yang kita bisa tanam? Ada kangkung, ada pepaya, ada sawi, ada bayam, dan lain-lain. Seperti timun yang barusan kita memetik. Ya, buahnya seperti ini. Boleh lihat? Ya. Oke.
Ini ada lagi cuplikannya Pak Jon, kegiatan Pak Jon Baik, selamat sehari-hari. pagi. Kita Saat lihat ini kita videonya. akan mengadakan panen timun yang sudah matang. Mungkin kita ukur dulu, ini panjangnya berapa? Panjangnya 42 cm. Ya, 42 cm. Sekarang kita akan petik yang pertama kali. Ya, ini timunnya dari bibit unggul menghasilkan bibit yang unggul, menghasilkan buah yang unggul. Ya, terima kasih, selamat mencoba menanam. Nah, di sini saya juga akan melihatkan beberapa kegiatan-kegiatan Pak Jon selama di sekitar lingkungan. Ini videonya. Nah, itu teman-teman video sedikit tentang sosok seorang Pak Jon. Sebenarnya masih banyak sih, cuman karena kegiatannya banyak sih, cuman saya juga sering sih fotoin, cuman karena fotonya hilang-hilang juga. Cuman saya melihat sosok seorang Pak Jon ini seorang yang udah berumur, bisa dibilang orang tua, tapi jiwanya itu sangat muda. Bahkan saya sendiri pun suka malu ya. Kadang dia tuh nggak pernah bilang ngeluh capek atau enggak dia bilang aduh males gitu, nggak pernah. Ada aja gitu kegiatannya yang bikin dia kerja. Jadi saya ngeliat sosok Pak Jon ini bikin termotivasi untuk saya gitu. Jadi, oh ternyata seorang Pak Jon ini dididik dari kecilnya seperti itu oleh orang tuanya. Dan tadi saya sempat nanya, ada perbedaan nggak sih anak zaman sekarang dengan zaman dulu itu? Ternyata kata Pak Jon tuh banyak ya bedanya. Jadi anak zaman sekarang tuh maunya kebanyakan kayaknya disuapin gitu, mau tahu ada aja. Sedangkan zaman dulu itu mau kita mandi aja harus nimba, harus jalan-jalan ke nimba air ke sumur, terus bawa dari kecil tuh udah bawa ember yang besar gitu. Terus kalau mau makan nyari nyabut di sendiri, nyari umbi-umbian gitu sendiri. Jadi terus kalau misalnya mau nyuci baju bukan pakai mesin cuci atau nyuruh orang, tapi nyuci sendiri, nimba sendiri airnya. Sangat berbeda ya sama kalangan kita sekarang. Tapi maksud saya di sini saya akan memperlihatkan Pak Jon ini agar kita sebagai pemuda-pemudi ini tetap semangat dan bekerja keras. Jadi sekarang kebanyakan pemuda-pemudi ini bekerja maksudnya dengan menghasilkan uang ya udahlah, walaupun misalnya dari online atau apa, tapi tidak seperti itu. Yang Tuhan mau itu kita bekerja keras, bekerja tapi bekerja keras gitu. Jadi bukan mencari kerja itu yang mencari hasil kerja itu yang kayak milenia gitu lah, anak milenia yang cuman buat karena uang atau enggak untuk apa. Tapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan mau kita bekerja dan tidak menyia-nyiakan waktu, walaupun misalnya nggak kerjaan kita itu nggak susah, tapi kan masih ada yang bisa kita kerjakan, misalnya benerin genteng lah untuk pemudinya atau pemudanya, membantu kayak Karang Taruna gitu, membuat acara gotong royong, membersihkan tempat-tempat kumuh-kumuh gitu, atau membuat acara kayak kerja bakti gitu juga kan merupakan kayak kerja keras gitu. Jadi nggak di tengah pandemik gini juga bisa aja kita kan kalau nggak ada kerjaan kita bisa bikin hidroponik seperti Pak Jon tadi. Dia saya ngeliat sendiri gitu, dia dari bibit, dia nanamnya dari bibit sampai bisa kayak gitu karena hasil kerja kerasnya dia. Jadi dia
tekun, terus dia siram tanamannya. Nggak ada kata telat, maksudnya nggak ada kata karena keadaan gini kita goyah gitu. Udahlah di rumah aja, atau nggak nonton aja, atau online aja, atau apa. Enggak ya, jadi kita memanfaatkan situasi yang sedang kita rasakan gitu. Jadi apa aja yang menurut kita bisa dikerjakan, jadi kita kerjakan. Misalnya dari nyapu, dari hal kecil aja. Misalnya kalau kita kita setia pada masalah kecil, maka Tuhan akan memberikan juga masalah besar, misalnya kesempatan besar juga bagi kita dan hasil yang besar juga bagi kita, bagi Tuhan juga, yang tidak, yang membuat kita ini tidak jadi anak yang pemalas, dan kita seperti bisa jadi bijaksana seperti semut juga kan. Terus di sini Allah tidak menciptakan manusia untuk berdiam diri dan bersantai-santai saja. Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan bumi yang dapat kita artikan sebagai perintah untuk bekerja. Jadi bekerja sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Tidak hanya sekedar bekerja, kita harus bekerja keras menurut Alkitab. Alkitab sendiri pun sudah bilang di Kejadian kita tuh emang harus bekerja. Tugas kita di dunia ini yaitu bekerja untuk Tuhan, bekerja menginjil juga itu termasuk bekerja. Jadi nggak ada menginjil ini bersaksi nih, kayak kayak apa pelajaran sekolah sahabat kita tentang bersaksi. Bersaksi itu bukan kita tampil di depan podium gitu di tempat khotbah itu kita bersaksi dengan saya senang mendapatkan ini, saya bersyukur mendapatkan itu, bukan kayak gitu. Tapi Tuhan mau kita bersaksi itu dari tingkah laku kita, jadi Tuhan, orang tuh menilai kita tuh dari kelakuan kita gitu, dari pekerjaan kita, dari tingkah laku sih lebihnya tuh. Jadi itu yang menurut saya kalau bersaksi, kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukan hanya tampil membicarakan tentang kesaksian gitu. Jadi yang maksud itu juga termasuk, tapi yang lebih di sini tuh ditekankan Tuhan mau kita bersaksi itu kita mencerminkan sifat Kristus di dalam diri kita agar semua orang itu bisa melihat jiwa Kristus di dalam diri kita. Nah, namun tidak dapat dipungkiri, bekerja bukanlah hal yang mudah. Seringkali banyak tantangan muncul baik dari diri sendiri ataupun tantangan dari luar. Kita sering merasa malas dan tidak punya semangat untuk bekerja. Ia juga memberikan kita motivasi kerja, terutama untuk kita yang mulai merasa lelah. Alkitab juga, firman-firman Tuhan ini ketika kita terpuruk, ketika kita down gitu, kita lemah, dengan membaca firman Tuhan dan berdoa dan kita melaksanakan firman Tuhan, kita ini akan menjadi kayak dikasih energi gitu. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, kita ini perlu makanan rohani juga dengan cara membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi itu tuh kayak buat energi buat kita bekerja di ladang Tuhan, menginjil ke semua orang yang di sekitar kita, kita bisa menjadi terang dan berkat bagi orang sekitar kita juga. Terus seperti di Alkitab, bagi pemirsa yang di rumahnya ada Alkitab, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai seorang Kristen, jerih payah kita dalam bekerja tidak akan sia-sia. Jadi Tuhan sudah bilang sendiri di dalam firman-Nya, jadi kalau apapun yang kita kerjakan itu dengan niat karena Tuhan tidak akan sia-sia. Bahkan Tuhan akan memberikan hasilnya kepada diri kita dan kita akan menikmati hasil yang dari Tuhan itu dengan baik. Kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu kita harus tetap teguh dalam pekerjaan kita dan giat mengerjakannya. Ingatlah bahwa apapun pekerjaan kita itu seharusnya menjadi pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan kita menjadi bentuk pelayanan seperti dalam Alkitab. Jadi kita niatkan
segala kerjaan kita itu, jadi pagi-pagi kita udah berdoa dan kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, kita doakan pagi itu dan kita serahkan sama Tuhan, dan itu akan menjadi keberhasilan bagi kita gitu. Karena Tuhan sendiri yang memimpin dan menuntun kita. Seperti ayat lagi, mari kita baca di ayat Filipi 4 pasal 1 ayat 6. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya ia yang memulai pekerjaan yang baik antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita diciptakan merupakan pekerjaan baik yang Allah lakukan. Kita mendapatkan pekerjaan yang merupakan pekerjaan baik yang Allah lakukan. Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan baik kepada kita. Ini menjadi motivasi untuk kita terus bekerja karena Allah pun akan tetap mengerjakan perbuatannya yang baik untuk kita. Jadi, segala apapun yang kita kerjakan untuk nama Tuhan, Tuhan akan bekerja juga untuk kita. Jadi, kita nggak usah kayak, maksudnya terpuruk gara-gara dengan pandemik ini, kita jadi malas-malasan, atau nggak bingung gitu, nggak ada kerjaan, banyak yang di PHK. Jangan kita terpuruk dengan masalah itu, tapi kita berdoa, berserah, percaya aja apapun ada aja gitu yang Tuhan pasti mau kita bekerja. Entah itu kita menginjil, entah kita bersaksi, ataupun apapun yang kita setiap hari kita serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan pekerjaan bagi kita. Mari kita baca lagi di sini Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, di dalam pekerjaan kita tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memiliki motivasi untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan sukacita. Jika kita bersukacita, setiap rintangan yang ada akan dapat kita lewati dengan baik. Kita akan mendapatkan keberhasilan yang sesuai. Nah, jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi kita jangan patah semangat ya teman-teman. Kita harus tetap berdoa dan giat bekerja dan berserah sama Tuhan. Di sini juga mari kita baca lagi Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada lagi yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ayat dalam pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kita memiliki bagian untuk bergembira dalam pekerjaan. Mungkin kita merasa lelah, merasa malas, akan datang harinya kita bergembira karena pekerjaan itu. Oleh karena itu, tetaplah mengerjakan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Setiap ada kegelisahan, bacalah ayat Alkitab untuk menenangkan hati dan pikiran kita, agar kita dapat tetap bersukacita dalam pekerjaan kita. Nah, di sini juga kita ditekankan untuk bergembira dalam pekerjaan. Kayak emang sih, kadang-kadang kita mengeluh karena pekerjaan capek, kadang kita dimarahin sama atasan juga, tapi kita di situ tuh kita emang udah ada waktunya kita berdoa gitu, ketika kita merasa lelah dan gelisah dan juga kadang nggak betah gitu di tempat itu, kita berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang bilang kita baca Alkitab akan menenangkan pikiran dan hati kita. Dan kita doakan, misalnya atasan kita marah-marah, kita doakan, atau kita pekerjaan kita nggak dihargain, tapi kita doakan saja. Tapi misalnya, kalau misalnya kita tetap nggak merasa enak juga, kita bicara baik-baik sama atasan kita, apa yang menjadi kendala bagi diri kita. Jadi jangan sampai hati kita tuh kayak sedih atau nggak patah semangat yang bisa mengeringkan tulang seperti Alkitab bicarakan. Nah, di sini saya kemarin sempat video juga sama seorang guru. Menurut saya seorang guru ini sosok guru yang bijaksana dan rajin dalam bekerja. Dia pantang menyerah dan dia selalu memberikan motivasi-motivasi bagi kita, bagi saya yang masih muda. Jadi
maksudnya motivasi agar saya tidak boleh nggak tekun dalam bekerja, nggak boleh mengeluh dalam bekerja, nggak boleh malas juga dalam bekerja. Nah, di sini saya akan menampilkan seorang guru bernama Mem Nurmeli. Ini videonya. Pagi semuanya, anak-anak muda di seluruh Indonesia dimanapun berada. Pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Mem Nurmeli Simbolon yang mengajar di Sekolah Advent Permata Ibu, khususnya di tingkat sekolah dasar. Orang-orang muda, apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi seperti ini, orang-orang muda tetap sehat, tetap prima, tetap bekerja keras tanpa malas-malasan. Walaupun kondisi yang membuat kita terkadang malas, tetapi itu harus kita kalahkan, tinggalkan. Jangan sampai kita tidur-tiduran tidak mengerjakan apa-apa. Tetap semangat, jangan kalah sama orang-orang tua yang selalu bangun lebih awal pagi hari. Orang-orang muda, apapun yang bisa dikerjakan, kerjakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lupa untuk pelayanan di mana-mana. Berikan yang terbaik untuk Tuhan selagi kalian masih muda. Terima kasih. Kita akan ingat kembali Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ini adalah Amsal Raja Salomo yang mengingatkan kita supaya kita menggunakan akal kita, hikmat kita untuk bekerja dengan gigih tanpa mengenal lelah. Berikan yang terbaik, jadilah terang dimanapun kalian berada. Terima kasih anak muda, salam untuk anak muda yang luar biasa. Tuhan memberkati. Itu video singkat dari Mem Nurmeli. Terima kasih Mem Nurmeli sudah memberikan motivasi untuk pemuda-pemudi dan juga termasuk untuk saya. Jadi kita tuh harus giat, tekun, dan juga kita tidak boleh pemalas-malasan. Seperti yang Pak John tadi bilang juga, jadi kita dipantang, apalagi anak muda ya, untuk malas-malas. Karena yang tua aja rajin, bangun pagi. Memeli sudah bilang, tetap harus rajin bangun pagi, berdoa. Di situ tuh sangat penting, karena itu tuh dasar, ibaratnya kayak fondasi kita itu ya di doa pagi itu. Jadi kita mau bekerja, melakukan apapun, kita harus berdoa. Dan agar kita tidak tersesat dalam kerjaan atau dalam perjalanan ada kejadian apa atau apa, kita berdoa dulu, bangun pagi, biasakan bangun pagi. Bahkan jadi jangan sampai disuruh dulu sama orang tua atau sama siapa aja, atau pakai alarm pun kita masih susah bangun tidur. Kita mulai belajar dari sekarang. Kita harus belajar dari orang-orang tua kita yang salah satunya tadi Pak John dan Mem Nurmeli yang membawa motivasi kita sebagai anak muda untuk tetap giat bekerja, jangan pemalas, jangan menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Dan itu di Alkitab pun dibicarakan karena hal yang sia-sia itu tidak baik bagi kita, karena kita sudah diberi akal, budi sama Tuhan, jadi kita pergunakan hal itu dengan baik sebaik mungkin. Itulah sebagian besar yang sudah saya bahas berdasarkan Alkitab tentang motivasi kerja keras. Ingatlah bahwa bekerja sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Sebagai ciptaan Allah, Allah pun tidak hentinya memberikan dan menyertai kita di dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, sekalipun ada rintangan menghadang, tetaplah teguh dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Pekerjaan baiknya menanti kita di depan. Namun ingatlah, terutama untuk kita pemuda dan pemudi, tetap berserah dan niat bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jadi kita menyerahkan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, niat hanya untuk Tuhan. Jadi bukan untuk niat untuk pribadi kita, untuk buat materi atau untuk apa, tapi kita niatkan pertama dulu pekerjaan kita, apapun pekerjaan itu, seberapa besar atau kecil pun pekerjaan itu, kita niatkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dari pekerjaan misalnya hal kecil, nyapu lah atau apa, itu semua untuk Tuhan. Dan kita jadikanlah kita pemuda-pemudi ini saksi dan bersaksi untuk menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada, dan semua orang bisa melihat kegigihan kita sebagai pemudi dan pemuda, menjadi motivasi bagi mereka.
Itu saja yang bisa saya bawakan. Terima kasih untuk Pak John dan Mem Nurmeli yang sudah memberikan saya sedikit motivasi dan saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa gigih dan nggak pemalas-malasan dan nggak mengeluh juga, dan ayat-ayat Alkitab tadi juga menguatkan saya, jadi saya tidak boleh dikit-dikit misalnya dimarahin atasan sedikit saya sedih, nggak boleh. Jadi kita doakan apapun itu yang kita rasakan. Jadi itu saja. Saya Karesa Putri, sebentar saya akan mengakhiri acara ini. Apabila ada pertanyaan atau mau yang ditanyakan, bisa WA di bawah ini, ada nomor di bawah ini, bisa chat atau WA di sini. Nanti akan ketemu lagi di hari Selasa jam 4:30 sampai jam 5:30 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan juga 6 sampai 6:30 waktu Indonesia bagian Tengah. Saya Karesa Putri, sebelum pamit saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami di surga, terpujilah namamu ya Bapa, terima kasih atas acara ini ya Bapa, dan hamba sudah membawakan acara ini ya Bapa, kiranya menjadi terang dan berkat bagi semua orang yang mendengarkan, terutama kami pemuda-pemudi, agar menjadi rajin dan tidak pemalas, dan menjadi contoh dari orang tua yang tadi menjadi contoh bagi kita. Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih semuanya, ketemu lagi di acara Good News bersama saya Karesa Putri di Youth Program Selasa depan. Dadah.